Setiap makhluk hidup mengalami perkembangbiakan, mau itu manusia, hewan, juga tumbuhan. Lalu, bagaimana ya proses perkembangbiakan tumbuhan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class. Nah, hari ini bersama dengan Bu Leni kita akan sharing materi pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, Bu Leni ingin kalian semua memahami apa saja sih tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah antum semua harus memahami ide pokok dari sebuah paragraf dalam sebuah teks bacaan. Yang kedua, kalian harus pandai menyimpulkan laporan berdasarkan informasi yang kalian dapatkan hasil membaca teks tersebut. Yang ketiga, kalian akan memahami proses perkembangbiakan dari tumbuhan. Yang keempat, kalian akan memahami negara mana saja yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN. Oke, kita mulai pembelajaran ini. Say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semuanya, Bu Leni memiliki sebuah teks bacaan yang di dalamnya mengandung informasi. Namun sebelum itu, Bu Leni ingin tanya jawab dulu dengan kalian. Apa sih yang kalian tahu tentang ide pokok dan apa juga yang kalian tahu tentang laporan? Oke, ide pokok merupakan suatu masalah yang dibahas inti permasalahannya di dalam satu paragraf. Nah, biasanya ide pokok ini terletak di awal kalimat ataupun di akhir kalimat dalam sebuah paragraf. Kita kata kuncinya ingat di awal kalimat atau di akhir kalimat. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan laporan? Nah, laporan itu adalah hasil dari kalian menggali informasi dari media, dari wawancara, ataupun dari hasil membaca. Artinya, laporan ini berdasarkan atas uji coba atau penelitian. Jadi, sifatnya fakta tanpa ada rekayasa. Itu namanya laporan. Anak-anakku semua, seperti Bu Leni bilang, Bu Leni memiliki teks di samping ini. Kita lihat di paragraf pertama. Nah, coba kalian perhatikan, paragraf pertama ini mengandung informasi tentunya. Ingat, kunci dari ide pokok tadi adalah di awal atau di akhir kalimat. Jika dilihat, paragraf ini, di manakah letak ide pokoknya? Oke, betul sekali terletak di awal kalimat. Nah, anak-anakku semua, antum sudah pandai menentukan ide pokok dalam sebuah teks. Oke, berarti antara ide pokok dan laporan dari hasil kalian membaca akan Bu Leni tugaskan di akhir. Next, kita lanjutkan. Nah, teman-teman semuanya, teks tadi jika Bu Leni lihat sekilas itu ada gambar padi. Padi merupakan tumbuhan yang sangat dekat atau sangat erat dengan manusia karena padi itu menghasilkan beras, beras itu menjadi nasi yang memang menjadi makanan pokok kita sehari-hari. Artinya, tanaman ini sangat penting untuk manusia. Nah, padi ini termasuknya perkembangbiakan apa ya? Sebelum itu, Bu Leni akan bertanya, mengapa tumbuhan itu berkembang biak? Tentunya jawabannya adalah karena mereka ingin mempertahankan jenisnya dan juga supaya keturunannya itu tidak punah. Jadi hal ini tidak hanya terjadi kepada hewan, tumbuhan juga sama. Oleh karena itu mereka melakukan perkembangbiakan. Secara umum, perkembangbiakan yang terjadi kepada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan
Karena dua, ada generatif dan vegetatif. Kita lihat generatif terlebih dahulu, yaitu merupakan proses perkawinan di tumbuhan itu sendiri. Berarti dalam hal ini, perkembangbiakan generatif memerlukan sel jantan dan sel betina. Biakan generatif bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga dan buah. Sekarang mari kita perhatikan bagian-bagian dari bunga utuh. Ada kepala putik, tangkai putik, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai sari juga kepala sari. Nah, kepala sari di sini berfungsi sebagai sel kelamin jantan dan kepala putik sebagai sel kelamin betina. Kembangbiakan generatif atau secara kawin itu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan pada antara sel putik sari dan kepala putik. Di putik sari itu mengeluarkan serbuknya, yaitu penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, terjadilah penyerbukan di situ. Nah, setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan di mana serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu. Nah, bulu serbuk sari. Maka terjadi pembuahan antara spermatozoid dengan ovum. Dan hasil pembuahan tersebut menghasilkan sebuah zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi lembaga akan berkembang menjadi bakal biji, dan bakal biji akan menjadi daging. Nah, lembaga yang ada di dalam biji itu adalah merupakan bini dari pohon baru atau anak pohon. Nah, anak-anak, sampai situ kalian paham nggak? Bagus kalau kalian sudah paham. Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lihat berdasarkan asal serbuk sari, ada penyerbukan sendiri, yaitu prosesnya kepala sari dan kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, ada yang namanya penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini adalah di mana putik sari serbuknya itu jatuh ke kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Nah, yang ketiga adalah penyerbukan silang, di mana putik sari itu jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon namun masih satu jenis bunga. Yang keempat yaitu bastar. Nah, penyerbukan ini adalah di mana kepala sari itu mengeluarkan serbuk dan jatuh ke kepala putik bunga lain, beda pohon dan juga beda jenis bunga. Sedangkan berdasarkan perantaranya itu ada penyerbukan yang pertama zoidiogami atau melalui bantuan hewan. Jadi serbuk sari menempel pada lebah, jadi dibantunya hewannya lebah ya. Nah, jadi lebah ini mengambil sari kan dari bunga yang A, lalu dia berpindah tempat, terbang, lalu hinggap juga di bunga yang lain, maka terjadi penyerbukan. Selanjutnya yang kedua, oleh bantuan air atau hidrogami. Jadi serbuknya itu lepas dari tangkai sari, kemudian terbawa arus air, terus misalnya menempel di putik sari tanaman lain. Nah, ini bantuan oleh air. Nah, yang ketiga, anemogami atau bantuan dari angin. Biasanya tanaman seperti jagung. Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas. Serbuk sari terbawa angin dan menempel di putik bunga lain. Terus yang keempat, antrofogami. Ini yang terakhir, oleh bantuan manusia. Jadi menggunakan alat gitu ya, dimana putik sarinya itu oleh alat tersebut dipindahkan ke kepala putik bunga lainnya. Oke teman-teman. Nah, teman-teman semua, bagaimana? Kalian sudah bisa memahami perkembangbiakan generatif dengan baik? Bagus sekali. Bulan ini bisa mendengar suara semangat kalian di rumah. Nah, teman-teman, ternyata bunga yang cantik dan indah tersebut tidak hanya ada di negara kita saja, namun di negara-negara lain juga ada, namun difungsikan yang berbeda. Contohnya, kembang Kamboja di Indonesia digunakan sebagai aksesoris dari sebuah tarian tradisional, yaitu tarian Bali. Nah, namun di negara Laos, bunga Kamboja ini digunakan sebagai dekorasi sebuah perayaan keagamaan atau sebagai penyambutan tamu dari luar negeri atau dari luar daerah. Nah, teman-teman semua, antara negara Indonesia, terus negara Laos, ada juga yang paling dekat Malaysia. Mereka itu letaknya berdampingan. Nah, oleh karenanya mereka memiliki kehidupan sosial dan budaya yang mirip-mirip atau yang hampir sama. Karena alasan tersebut, maka mereka menggabungkan diri mereka dalam sebuah organisasi yang bernama ASEAN.
perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. ASEAN ini jumlahnya ada 10 negara. Tahukah kalian negara mana saja? Nah, 10 negara yang tergabung di dalam organisasi ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, terus Brunei Darussalam, dan Laos. Nah, anak-anakku semua, tadi kalian sudah tahu kan negara mana saja yang tergabung dalam ASEAN? Sekarang, yuk sama-sama kita akan memahami satu-satu dari negara tersebut, bagaimana sih sosial dan budayanya. Yang pertama akan kita pelajari tentunya negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia, negara yang beragam etnis, budaya, suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tidak membuat rakyat Indonesia menjadi adu mulut atau adu pendapat. Mereka hidup rukun, betul tidak? Yang kita alami adalah demikian ya. Nah, Indonesia juga terkenal sebagai orang-orangnya ramah, tamah, terus murah senyum, seperti itu. Itulah sosial dan budaya Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam ini terkenal dengan kampung air. Kampung air itu adalah kampung yang terapung di perairan. Dominannya penduduk sekitar adalah orang Melayu. Jadi bisa dibayangkan dong bahasanya juga Melayu. Nah, ternyata kebudayaan di negara Brunei Darussalam ini mereka tidak berjabat tangan dengan bukan mahramnya. Hebat ya? Selanjutnya adalah negara yang ketiga, yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki patung, yaitu patung Dewa Marunggu, di mana patung itu adalah menandakan bagaimana kebudayaan di Malaysia. Selain itu, Malaysia juga memiliki kota yang dinamakan Georgetown, yang dimana kota tersebut tercatat di UNESCO sebagai kota beragam budaya. Yang keempat adalah negara Filipina. Negara Filipina itu kebudayaannya adalah kebudayaan campuran antara kebudayaan barat dan kebudayaan timur. Selain itu, bahasa Filipina sendiri ternyata digunakan sebagai bahasa nasional, sedangkan bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar. Tarian khas dari Filipina bernama tinikling. Yang kelima yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja itu terkenal dengan banyaknya patung menghiasi negara Kamboja. Nah, patung-patungnya itu mengisahkan atau menceritakan atau memperlihatkan bagaimana kehidupan keagamaan Hindu dan Buddha. Negara yang keenam yaitu negara Myanmar. Nah, negara ini ternyata terkenal dengan negara 1000 pagoda. Kenapa demikian? Karena terdapat banyak sekali kuil-kuil suci agama Buddha. Selain itu, negara Myanmar ini adalah keturunan orang-orang Tibet dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Yang ketujuh adalah negara Vietnam. Di negara Vietnam ada sebuah permainan tradisional di mana itu adalah permainan menangkap jangkrik. Jadi mereka berkumpul membuat lingkaran, satu orang di tengah sebagai orang yang ditutup matanya, di mana dia harus menemukan satu orang temannya, dan nanti setelah ditangkap maka satu orang temannya itu harus tebak siapa namanya, dan begitu selanjutnya bergantian di tengah. Nah, ternyata selain itu di Vietnam juga terkenal dengan tarian yang namanya tarian Chaping. Nah, teman-teman semuanya, nanti kita gali lebih lanjut apa saja sih, bagaimana saja sih cara bermainnya, dan juga bagaimana sih tarian Chaping tersebut ya. Yang kedelapan teman-teman yaitu negara Laos. Nah, negara Laos ini ternyata dulunya ditemukan oleh seseorang yang namanya Ai Lau. Nah, Ai Lau ini terkenal adalah orang yang sabar dan penuh dengan kesederhanaan. Selain itu, di negara Laos juga terdapat sebuah permainan tradisional yang namanya katau. Nah, kalau di kita itu katau itu sejenis bola voli, jadi permainan bola voli.
Yang kesembilan teman-teman yaitu negara Singapura. Negara Singapura kita tahu adalah negara yang khas dengan patungnya, patung yang bernama patung Merlion. Nah, patung Merlion ini adalah patung berkepala singa namun badannya ikan. Nah, teman-teman, ternyata orang-orang Singapura itu 80%-nya itu suka berpindah tempat dengan cara berjalan kaki. Jadi tidak menggunakan kendaraan. Nah, selain itu, makanan khas dari Singapura adalah kepiting cabai. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ke-10, yaitu negara Thailand. Negara Thailand ini adalah negara satu-satunya yang tidak pernah terjajah oleh bangsa Eropa. Nah, negara Thailand ini ternyata bagi mereka yang terpenting itu adalah kepala dari bagian tubuh itu. Jadi kepala ini adalah yang paling dihormati, sehingga di negara tersebut tidak berani menyentuh kepala seseorang, walaupun itu kepala anaknya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat dihormati. Selain itu, di Thailand itu terkenal dengan makanan dan minuman khas rempah-rempah, termasuk satu yang menarik yaitu Thai tea atau Thai iced tea. Nah, itu ternyata benar-benar berasal dari Thailand. Sedangkan kita Indonesia mengikuti ya. Oke, anandaku semuanya. Nah, anandaku semua, pasti kalian sudah menyimak dengan baik-baik apa saja materi yang sudah boleh disampaikan pada video kali ini. Betul tidak? Kalaupun kalian masih belum ada yang mengerti, boleh kalian ajukan pertanyaan di grup kelas kita. Nah, tugas untuk kalian hari ini yang harus dikerjakan selama 4 hari, karena tugas ini dikumpulkan hari Jumat. Yang pertama tugasnya adalah silahkan kalian cari ide pokok dari teks bacaan yang terdapat di halaman 3, tematik 6A. Tugas selanjutnya yaitu coba kalian lihat halaman 11 di buku tematik tersebut. Kalian coba isi simpulan dan apa saja yang sudah kalian pahami berdasarkan apa yang Bu Leni utarakan di video ini. Nah, 2 hal tadi adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan hari Jumat ketika kita bertemu offline. Untuk tugas hari ini, silahkan antum semua membuat video singkat mengenai bagaimana kesan kalian setelah menyimak video pembelajaran yang Bu Leni tayangkan sekarang ini. Baik anandaku semua, terima kasih sudah meluangkan waktu dan fokus terhadap materi yang Bu Leni sampaikan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.